Gus Gus Anawi ya. Oke, silakan Gus, kita diskusi. Isa tokoh fiktif, tanda tanya ya, bukan sebuah pernyataan. Silakan Ustaz. Tema Isa tokoh fiktif, tanda tanya, bukan pernyataan. Silakan. Menurut Anda Yesus dengan Isa sama atau tidak? Silakan jelaskan. Menurut saya, bukan menurut saya, menurut Al-Quran saya, mereka tidak sama. Berbeda. Beda. Oke, karena informasi di dalam Al-Quran kamu berbeda. Ya, betul. Oke. Berarti apakah ada dua sosok Isa, Yesus dengan Isa, ada dua pribadi? Kalau di dalam Al-Quran sendiri, Yesus itu nggak ada. Di dalam Al-Quran sendiri, Yesus itu tidak ada. Yang ada adalah Isa. Ya, benar. Oke, di dalam Alkitab, Yesus itu ada. Isa itu tidak ada. Oke, saya mengikuti alur kamu. Oke. Sekarang, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Isa kamu itu ada, ya? Lahir di abad keberapa, ibunya nama siapa, ayahnya nama siapa, coba tunjukkan. Ya, sekarang saya mau tanya. Jawab dulu baru tanya, silakan. Isa itu bagi kalian itu Tuhan apa enggak? Informasi di dalam Alkitab, Isa itu saya tidak kenal Isa. Kan saya ikutin kamu. Isa tidak ada dalam Alkitab. Yang ada Yesus Kristus. Ya, Yesus itu Tuhan kamu apa enggak? Tuhan apa? Kan saya tanya, oke. Di dalam Alkitab, oke. Kristologi, dalam ilmu kristologi kamu tanya saya, pertanyaan saya kamu belum jawab ya, tetapi saya jawab pertanyaan kamu. Dalam ilmu kristologi, ya, ilmu tentang Kristus, kita mengenal Yesus yang memiliki jabatan sebagai imam, raja dan nabi. Ya. Yesus memiliki gelar sebagai raja, imam dan nabi, ya. Karena kita bisa melihat di dalam semua Talmud di dalam iman Yahudi pun ya mengatakan Kristus itu atau Mesias itu memiliki jabatan sebagai imam, raja dan nabi. Sudah saya jawab. Ketika kau mengatakan Yesus adalah nabi, kekristenan mengatakan Yesus itu adalah nabi. Betul, Yesus adalah nabi. Mengapa? Saya tunjukkan datanya. Tetapi nabi yang bukan dia lahir baru dia jadi nabi. Tetapi sebelum peradaban sejarah atau dunia dijadikan, dia adalah nabi. Artinya, dia diutus oleh Bapa Sang Sumber. Ya, datanya dari mana? Saya nggak gunakan data subjektif dari iman Kristen. Tapi saya menggunakan data dari ini, Yahudi. Dalam iman Yahudi mengatakan tentang siapa Mesias. Nih. Ini dalam Midras. Ini Sefaria. Ini sumber Yahudi. Tugas Mesias untuk mengakhiri sejarah, beberapa sumber Yahudi berpendapat bahwa Mesias juga ada sebelum sejarah. Jadi Mesias sudah ada sebelum sejarah dunia ini, dia sudah ada. Ya, datanya mana? Kejadian 28 2 ayat 8, Amsal 8 ayat 22. Saya bisa buktikan semuanya di dalam bahasa asli. Oke, sekarang saya tanya kamu. Isa kamu ini pernah ada atau tidak? Silakan tunjukkan kepada saya. Buktikan. Isa pernah ada. Ayah dari Isa ini kan ibunya Miriam kan? Betul? Betul, sama. Oke. Sekarang gini RK. Sabar dulu, jangan kemana-mana. Jangan Ustadz, kamu jangan takut ditanya Pak Ustadz. Dengar dulu. Enggak, bukan jangan kemana-mana, inilah takut. Mulai takut ditanya ini. Oke. Mulai takut ditanya ini. Kamu berani tanya saya taruh tanya kamu. Tenang dong. Oke, ya. Siap. Ibunya ayah dari Miriam namanya siapa? Silakan. Zakaria. Mana datanya? Tunjukkan ya, surah berapa, sekarang ayat berapa, ibu dari Miriam adalah Zakaria. Silakan. Sekarang gini. Jangan gini, jangan. Ini diskusi profesional. Sebelum Anda bernarasi, tunjukkan data dulu. Iya, mau saya jawab. Diskusi dengan saya akademis. Sebelum kamu bernarasi, ya, tunjukkan data. Saya jawab enggak. Bila perlu kamu ngomong ke saya, Bang RK, tolong bukakan surah berapa. Kalau ibu dari Miriam itu adalah Zakaria. Silakan. Nggak usah pakai surat dulu. Ya, surah berapa? Sekarang gini.
Kalau kamu Diam, saya mute kamu. Saya mute kamu. Di sini diskusi harus pakai data, teman. Coba kamu buka dalam surah Al Imran ayat 35 sampai 36. Buka mikmu dan buka Al-Qur'anmu, silakan. Nah, ini tipikal orang yang memang jujur kamu bodoh, teman ya. Saya bilang kamu di mute karena kamu ngomong terus. Buka datanya, teman. Ini bukan bodoh, bebal, teman. Ngarang. Fokus dengan pertanyaan saya. Coba. Mikmu dipencet, lalu buka datanya. Saya bantu bukakan buat kamu. Oke. Ya, surah berapa Maryam punya ayah namanya Zakaria? Silakan. Tunggu ya. Saya cari data saya ya. Bentar ya. Ya, silakan cari datanya. Kan gitu loh, diskusi ini pertanggungjawabkan omong berdasarkan data. Jangan berbicara tanpa sebuah data itu, waduh. Ya, saya tidak terima di sini, teman. Saya akan dengar kamu kalau kamu menyampaikan data. Tapi kalau kau ngomong tanpa data, saya tidak akan dengarkan kamu, teman, di sini. Ya. Kan, saya buka surah, saya juga buka datanya di sini. Ya, Maha tahu Google dan segala isinya. Quran, bukan Google. Quran, silakan. Bentar ya. Kita lakukan perbandingan ini. Kalau menurut Injil gimana? Jangan Injil. Emang kayak kau sudah pernah baca Injil saja? Baca saja tidak pernah, baru kau mau bawa data Injil. Tidak tahu malu. Tahu malu. Bawa data dari kalian. Kita nggak marah-marah. Bawa data Injil. Tahu malu, teman. Baca Injil saja tidak pernah bilang kalau data dari Injil. Omong kosong, tidak tahu malu. Saya tahu malu sedikit. Sedikit. Kalau data dari Injil bagaimana? Tidak tahu malu. Iya, bawa data dari kau. Kamu orang mana, RK? Cepat, jangan alasan. Langsung buka datanya. Saya tidak marah, memang logat saya seperti ini ya. Iya, sama. Kalau orang Jawa mangga, ya enjing silakan. Kalau orang Timur, sini dulu kau. Itu bukan berarti kita marah. Tapi memang logat kita sudah begitu. Ya, kita dibatasi dengan gunung. Jadi pakai sini panggil begitu. Silakan. Surah berapa? Ya, mulai macet ya. Saya akan lakukan perbandingan nanti. Kau ambil data di mana, saya akan lakukan komparasi nanti. Coba silakan. Ya Google, berikanlah jawabannya Google. Saya lupa ayatnya. Berikanlah jawab. Jadikan ilahmu itu adalah Google aja, teman. Ayatnya lupa. Surah berapa? Silakan. Ayatnya saya lupa. Bentar ya, saya cari dulu. Ya, surah berapa? Mau saya bantu? Surah Maryam itu. Surah Maryam, ayatnya saya lupa. Ya, surah Maryam. Saya udah siapkan semua di sini, teman ya. Masa Maryam punya bapak namanya Zakaria? Maryam punya bapak namanya Zakaria katanya. Saya tidak tahu data dari mana Zakaria. Zakaria itu punya anak. Aduh ya Tuhan. Ini yang saya bilang membingungkan, teman, membingungkan. Ya. Diskusi itu by data, teman. Satu versus satu kita by data. Sebelum ngomong tunjukkan data. Kayak gini nih. Sebelum kau ngomong, ya, saya sudah tahu data yang kau bawakan dari mana. Saya sudah tahu nih. Ya, saya sudah siapkan data nih, ya.
ini data nih. Nih. Saya sudah siapkan data nih. Depan saya ini saya sudah siapkan data. Tapi ngapain? Jangan lihat, jangan nyontek. Mau nyontek, cie. Kebiasaan. Ya, ketika saya ini waktu SD tukang nyontek kayaknya. Masa seorang ustadz udah pakai songkoknya di atas, udah pakai sorbannya, ditanya kayak gini langsung meninggoy. Coba lihat, profilnya ini udah pakai sorban di atas, udah pakai tutup semua. Baru satu pertanyaan, meninggoy. Silakan, mana? Oh, salah. Saya meragukan keustatanmu ini, teman. Ya, memang saya bukan ustadz. Saya bilang memang saya bukan. Sabar. Saya lihat ya. Ini kamu Nama kan pakai ayahnya di Maryam atas kan? Ja'far As-Shadiq. Datanya surah berapa? Surah berapa? Ininya. Semakin tambah bingung mereka. Orang kalau sudah ikatan di atas ini, teman, ya, itu tandanya bagaimana kewibawaan dan kecerdasan dia itu Ya, diikat. bukan itu. Ya. Bukan itu. Diikat. Ini ada kecerdasan. Mengajarkan Ada kecerdasan. Islam tidak melihat fisiknya. Silakan tunjukkan dulu datanya mana yang tadi. Maryam ayahnya Zakaria itu mana? Kitab Google nomor berapa ayat berapa? Kitab Google pasal berapa ayat berapa? Sudah sekarang kamu yang jawab. Turunlah kau teman, daripada kau mempertontonkan kepiawaian kamu membuka Google. Turun. Ya. Yes. Ayo, yang fair ya, yang naik ke atas fair ya, diskusi yang fair ya. Ayo. By data ya. Yang tidak tahu langsung diturunkan ya. Takutnya banyak yang tergunjang lalu tiba-tiba login kan. Ya, kalau tidak tahu mending turun daripada yang di bawah tergunjang lalu tiba-tiba login. Bang RK DM saya mau masuk Katolik. Itu banyak yang kayak gitu, Bang RK. Saya tergunjang dengan iman saya sendiri, Bang RK. Ya, login Katolik. Ya. Udah, kalau rasa tidak mumpuni jangan naik, teman. Itu berbahaya dan pada akhirnya membuat orang itu login. Ya. Saya persilakan lagi ya. Agung, silakan Agung. Tunjukkan ke saya dapat hadiah kue ulang tahun. Silakan, makasih Kak Luna. Agung. Oke. Teman-teman Katolik, ini Angelusnya udah pakai yang apa Ratu Surga Bersukacitalah Haleluya atau belum ya? Maaf saya tanya juga nih, saya juga ada bingung-bingung. Ini sudah ya masih Maria diberi kabar gembira atau Ratu Surga ya sudah sekarang ya teman? Oh belum ya? Oke, thank you. Hampir saja jam 12 saya Ratu Surga. Oke. Saya naikin lagi ya. Iksan naik Iksan. Belum ya? Oke, siap. Thank you. Mana nih? Apa lo tega? Cium batu, cium HP hitam, menghapus meja. Apa lo tega? Aduh, hapus dosa. Oke, mana nih? Oke, saya persilakan. Gregorius Fahik. Kayaknya kok namanya Gregorius, tetapi ada Fahiknya. Ya, silakan. Ada Gregoriusnya, tapi ada Fahiknya. Oke, silakan buka kameranya. Karisteng atau bukan? Halo? Ya, Karisteng atau bukan? Sebentar, pasang saya dulu ya. Ya, Karisteng atau bukan? Ya, sebentar. Saya tanya Pasang kamu Karisteng atau bukan? Makasih Kak Felicia. Ditanya kamu Karisteng atau bukan, dia bilang sebentar pakai Ya, halo. headset dulu. Ya, Karisteng atau bukan Pak? Islam.
Oke, silakan buka kameranya. Mantap nih. Kok nama kamu Gregorius ya? Kamu murtad mualaf ya? Nama kamu kayak Gregorius. Oh, kamu lagi ya Tuhan. Kamu lagi belum bertobatnya, Du. Belum bertobat kamu. Udah mantap ini, udah mantap. Oke. Diskusi Isa tokoh fiktif. Tanda tanya tuh. Berani? Kenapa? Mau diskusi apa dengan Beta? Silakan. Oke. Kita tentuin dulu nih, yang Tuhan siapa yang Tuhan? Yesus itu Tuhan. Tuhan itu nama atau gelar? Tuhan itu gelar. Kita tentukan dulu ini. Hah? Gelar. Dan nama. Oke. Apa Keduanya. pandangan Anda ya? Apa argumentasi Anda sehingga mengatakan Tuhan itu gelar? Silakan. Oke. Tuhan itu nama, gelar, dan sifat. Ya, literasinya dari mana? Literasi dari Al-Quran. Al-Quran surah berapa mengatakan bahwa Tuhan itu nama, gelar, dan sifat? Silakan, tunjukkan. Oke. Surah berapa, ayat berapa? Silakan. Banyak Yang tanpa mengatakan Tuhan itu gelar, silakan. yang mengatakan bahkan Tuhan itu gelar. Kalau dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Lah tadi kau bilang di Al-Quran. Tapi disebutkan itu sifat-sifatnya. Tadi kau sifat-sifatnya. bilang di Al-Quran Tuhan itu gelar. Oke, ini yang saya bilang berat, teman. Bukan. Kan tadi saya bilang gelar, sifat. Diskusi itu jangan loncat-loncat, jangan falasi tiba-tiba bilang A, tiba-tiba bilang B. Kan tadi saya bilang gelar, sifat, dan nama. Oke, firman Allah itu firman itu sifat atau kata benda? Silakan. Kalau kalian mengatakan kata benda. Oke, kalau kami mengatakan kata benda, kalau kamu mengatakan kata apa? Kalau kami mengatakan kata sifat karena bentuk kalam. Silakan kamu tunjukkan secara gramatikal bahwa firman itu kata sifat. Silakan. Jadi kalimat bi kalimatin itu kata benda atau kata sifat? Di kalimatin. Kalau kalimat itu kata sifat. Kalimat itu kata sifat. Oke, silakan tunjukkan datanya. Kalau kalimat adalah kata sifat, silakan. Harus dipersamain dulu. Yang Anda maksud kalimat di sini bentuk wujud. Kita lagi bi kalimatin. Sekarang kita lagi berbicara, kita lagi berdiskusi tentang akar kata. Oke. Ya. Kita lagi bicara ini namanya critical text nih. Ya, bi kalimatin itu kamu bilang kata sifat, silakan tunjukkan adalah kata sifat. Dan sekarang kamu merunjuk bahwa namanya Asmaul Husna ya, nama-nama baik Allah dan juga sifat-sifat Allah dalam 20 tauhid. Ya, silakan tunjukkan bahwa dalam gramatikal bi itu apa? Ini kata per kata nih. Bi itu apa? Ini namanya eksegesis. Kalimatin itu bentuk kata apa? Silakan tunjukkan datanya. Kamu bilang kata sifat, buktikan. Bi itu dengan. Artinya dengan bi. Dalam bahasa Arab. Saya minta kamu tunjukkan sumber yang kamu ambil dari mana. Silakan tunjukkan. Oke, kita lihat kamus ya. Mujam ya. Saya minta misalkan jurnal apa yang kamu bawa, terus yang mengungkapkan ahli bahasa siapa yang menggunakan itu, silakan. Oke. Dia punya apa istilahnya, CV-nya, kurikulum vitae-nya itu jelas ahli bahasa yang menunjukkan. Atau dalam Al-Quran yang sudah ada gramatikalnya, silakan tunjukkan kepada saya. Kalau kalimat ini adalah bentuk kata sifat, silakan. Terlalu berat ya pertanyaan RK ya temannya. Orang Kristen itu pintar-pintar teman. Karena apa? Roh Kudus menyertai kami. Janji Allah adalah Tuhan akan menyertai kita itu sampai akhir zaman. Bahkan peraih hadiah Nobel tertinggi menurut kategori agama itu Kristen. Karena apa? Roh Kudus menyertai sampai akhir zaman. Toa yang kau pakai itu orang Katolik yang buat, teman. Penemuan yang luar biasa itu
bahkan HP yang kau pegang itu kafir yang buat. Maka saya bilang pertanyaan orang Kristen itu terlalu berat. Ya, silakan. Tunjukkan. Kalau saya sudah siap nih data di depan saya sudah siap. Silakan nih. Anda buka di Quran. Balik kameranya, balik kameranya. Quran. Balik kameranya. Ini nih, mana bisa? Tidak balik kamera ya. Quran surah berapa? Enggak pakai Al-Quran ini, dipakai blog. Nih. Kok blogspot sih yang kau diskusi dengan saya? Bro, Mana, diskusi bro? jangan pakai blogspot Ini, lah. ini, Quran. Balik Mana kameranya, blogspot? balik kameranya. Silakan, balik ya, kameranya, silakan. Ah, itu dia. Tadi belum Mana? kepencet. Hah? Ini nih, Oh, Quran, oke. Oke, coba tunjukkan ke bawahnya, ke bawah. Surah berapa? Surah 3 ya? Oke. Oke. Ayat 45 Ayat kan? Silakan 39. tunjukkan ke bawah. 39. Mana? 39. Surah 3. Surah 3 ayat 39. Surah 3 ayat 39. 3 ayat 39 ya. Ya. Surah 3 ayat 39. Oke, surah 3 ayat 39. Yang mana kata apa yang digunakan di situ? Bikalimatin. Tuh, bikalimatin. Bikalimatin. Ayat 39 ya. Coba musadikan bikalimatin. Oke, terus Bukan silakan musadikan. tunjukkan gramatikalnya, silakan. Tunjukkan gramatikalnya. Oke. Bi itu apa? Bi itu bentuk kata apa? Dengan. No, saya tanya dalam EYD bahasa Indonesia, misalkan itu bi itu bentuk kata apa? Nah. Itu bentuk apa? Preposisi. Bi itu preposisi, berawalan. So, kau cari, bi itu preposisi atau enggak? Benar atau tidak yang saya ngomong? Ya, betul. Nih. Bi preposisi. Sekarang kalimat ini itu bentuk kata apa? Coba kau lihat, kata sifat atau kata apa? Kalimatin. Bentar. Kata sifat atau bentuk noun, kata benda. Kalau bentuk noun berarti kau sudah pernyataan kau di awal itu sudah gagal. Coba kau lihat. Noun atau enggak? Jadi ada dua kata di situ, bi dan kalimatin. Bi itu preposition, kalimatin itu bentuk apa? Sebagai bentuk kata benda. Kata benda atau kata sifat? Saya ulangi lagi. Kata benda. Kata benda. Kenapa tadi kau bilang kata sifat ngotot? Makanya saya bilang kau diskusi dengan orang Katolik, dengan orang Kristen itu berat, teman. Karena kita sudah di sini, kita belajar bahasa yang benar, gramatikal yang benar. Kalau kita belajar kata per kata, kata benda itu bisa merujuk pada benda atau bisa merujuk pada orang juga? Pada orang juga. Pada orang juga, pada pribadi juga. Sekarang firman itu pribadi atau tidak? Firman itu. Bentuk Yang Anda kata benda maksud bisa itu- merujuk pada pribadi atau tidak? Tanya saya. Bisa. Bisa. Nah sekarang, apakah di situ merujuk pada pribadi? Kalau pribadi berarti dia merujuk pada apa? Bentuk noun. Kalau bukan pribadi berarti dia menggunakan adjektif. Kata sifat. Di situ bukan adjektif. Berarti bukan merujuk pada pribadi. Di situ bentuk noun. Sok, mangga. Kenapa tadi coba balik kamera? Kenapa tadi kau bilang bentuk kata sifat? Tarik kembali omongan kau, Gregorius. Kenapa? Kau tarik kembali omongan kau. Dia Apa itu? Kau Masalah kata bilang benda. firman itu kata sifat. Kau Yang tarik dimaksud kembali itu- omongan kau. Oke. Kalau dalam kalimatnya itu yang dimaksud itu kata benda. Kalimat ini yang kata benda. Ya, kalimat Be itu preposition. bahas secara eksplisit kata benda. Oke. Sekarang apa lagi? Oke. Sekarang gini, oke, ya.
Coba Anda buka di Matius masalah silsilah Tuhan itu. Oke. Ya. Thank you. Matius 1, terus dia bilang apa? Silakan. Ya dibaca dulu. Saya udah baca Matius berapa? 1 kan? Ya, masalah silsilah Tuhan itu. Iya, Matius pasal 1 ayat 1 betul. Oke, Matius pasal 1. Tadi kau bilang Yesus Tuhan kan? Bukan. Yesus adalah Tuhan, gelar kepenguasaan. Penguasaan. Oke. Apakah dia awan? Apakah dia awan? Apakah dia apa suaranya mantul? Apakah Tuhan Yesus itu awan? Maksudnya apakah Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu awan? Awal Ah. firman-Nya yang berawal yang tidak berawalan dan tidak berakhiran. Karena di dalam Konsili Nisea tahun 325 ya. Enggak, butuh jangan konsili. Jangan konsili. Iman Katolik itu tidak bisa kau atur. Wah, berarti nggak bisa kan kita katanya ikut Alkitab. Maaf. Ya, dalam Konsili Nisea tahun 325 mengatakan yang seusia dengan Allah itu adalah firman Allah. Oke. Jadi kalau berbicara tentang firman Allah, Yesus berawalan, Yesus tidak berawal, yang tidak punya awal. Dan yang tidak punya akhir. Dia sampai masa, sampai selama-lamanya, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, itu Yesus Kristus. Karena firman-Nya, karena Dwinatur Kristus, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kecuali kami hanya mempercayai satu natur Kristus. Kalau satu natur Kristus, kami ini doketisme. Dia sungguh-sungguh Allah, itu doketisme. Karena Allah tidak bisa dilihat. Karena kami percaya Dwinatur Kristus, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, kami bisa melihat Allah yang zohir. Ya, yang adalah firman Allah yang NRK, yang tidak titik di mana itu adalah Yesus Kristus. Tetapi ketika dia menambahkan rupa manusia, nih, saya tunjukkan data. Lagi, jangan ke konsili lagi, itu mutar dia nanti. Saya nggak konsili, saya menggunakan data ini. Mesias, dengar dulu. Mesias atau anak Allah itu pribadi yang diurapi, yang datang dari suku Yehuda atau Bani Israel, ya. Makanya silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1 itu sesuai dengan nih, lihat. Ini standarnya orang Yahudi, teman-teman. Ya. Standarnya orang Yahudi mengatakan apa nih? Kamu lihat. Mesias itu dari keturunan siapa? Yusuf. Mesias itu dari keturunan siapa? Daud juga nih. Mesias ben David. Makanya ketika kau membuka di dalam Alkitab, Yesus anak Abraham, anak Daud, ya, kenapa dari Yusuf? Ya, untuk menaklukkan manusia, ya, keturunan manusia itu. Kenapa dari Daud? Kalau dari Daud itu menurut standar Sefaria, udah kita itu, fokus ke Alkitab aja, fokus ke Alkitab. Jangan dengar baik-baik, brother, ya, kau dengar baik-baik, ya, kau dengar baik-baik. Iman Kristen itu melihat sejarah yang panjang. Di dalam Alkitab tradisi juga, yang panjang. Ya, tunggu. Di dalam Alkitab juga sudah tertulis semua tuh silsilahnya, silsilah sudah tertulis semuanya. Jika dikatakan Tuhan Yesus itu awal, oke. Silakan firman-Nya. Ya. Alkitab Injil itu tidak hanya satu bicara cuma satu Injil, hanya Matius saja. Kesaksian para rasul itu ada di berbagai macam Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kesaksian. Tetapi itu saja, kita masih berbicara sejarah dan tradisi lisan lain. Itu gereja Katolik. Kecuali kau berdiskusi dengan orang yang di luar Katolik. Tetapi kekatolikan itu berbicara bukan cuma Alkitab saja, tetapi tradisi suci yang harus kita bawa juga. Kau sedang berdiskusi dengan orang Katolik. Makanya saya bilang fokus ke kitab Injil dulu. No, Alkitab itu bukan cuma Alkitab saja. Oke, silakan. Kamu mau tanya apa lagi? Silakan. Ketika Anda mengatakan, esensinya? Ketika Anda mengakui bahwa saya Tuhan Yesus itu Tuhan,
maka Anda harus baca silsilah dulu. Oke, Dalam baca keadaan silsilah. sebagai manusia, karena firman menambahkan rupa manusia. Berarti firman tidak berkuasa. Firman berkuasa karena menjadi manusia, bukan jadi Berkuasa batu. atas apa dia? Berkuasa atas apa dia? Dia berkuasa. Matius pasal 28 mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Siapa yang beri? Sang sumber, Bapa. Ya udah berarti Bapa, kenapa harus Yesus Tuhan? Apakah Bapa itu adalah Allahmu? Jika keyakinan Anda Saya bukan tanya, Allah apakah saya, Bapa berarti itu adalah Allahmu? Saya tanya, apakah Bapa adalah Allah? jika Anda mengatakan bahwa saya Jangan bukan, kemana-mana. Kamu tanya saya satu kali, saya tanya kamu satu kali. Apakah Bapa adalah Allah? jika menurut Anda bukan, ya berarti bukan. Nah, Harus berarti untuk apa diyakini. urgensi kamu ingin, kalau kamu tidak meyakini Bapa itu adalah Allah, ya, Allah SWT, bagaimana mungkin kamu mengetahui Sang Bapa itu seperti apa? Oke. Kamu Jika Anda aja tidak mengaku- mengenal Sang Bapa itu seperti apa. Anda mengenal tidak? mengenal. Saya tidak bisa mengenal Sang Bapa kalau firman-Nya tidak menyatakan diri. Siapa yang mengatakan itu? Firman-Nya siapa? Yesus mengatakan, aku dan Bapa itu adalah Esa. Aku dan Bapa adalah Esa. Esa, karena aku di situ merujuk dia sebagai firman Allah, ya firman yang bentuk noun, Oke. kesatuan, unity. Di mana dalam Alkitab mengatakan bahwasanya aku Yesus adalah Tuhan dan Bapa Oke. Tuhan juga. Banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Coba. Oke. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24, di sini menggunakan frasa. Ya. Ini sebuah frasa. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama pun menggunakan dibaca, frasa. coba Ketika dibaca, Yesus coba dibaca. dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, ya, jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, aku itu kan bentuk pertama tunggal. Ya. Kemudian dia itu bentuk ketiga tunggal. Ya, ketika digabungkan anihu ini adalah sebuah frasa bahwa dia itu adalah yang berkuasa Sang Hua itu sendiri. Akulah dia, orang pertama tunggal dan orang ketiga tunggal. Jikalau kau tidak percaya bahwa akulah Sang Hua, ego eimi, kau akan mati di dalam dosamu. Yesus merujuk bahwa dia adalah frasa anihu itu, Hua itu. Oke. Oke, saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu. Ya, Pertanyaan saya kepada kamu. Sabar, satu-satu dong. Sebentar dulu. Itulah Sabar, mengapa kita konsep satu-satu. Kristen itu bikin bingung. Oh, Konsep- tidak bingung. Tidak bingung. Sekarang bingung. gini. Contoh Nggak, Al-Quran. kamu dengar saya. Kamu dengar saya dulu. Kamu dengar saya. Sabar. Saya adalah Allah. Gak selesai. Sekarang oke. gini. Allah kamu itu tunggal atau tidak? Allah satu tunggal. Satu. Sekarang, kalau satu, kenapa dia mengatakan di dalam Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru. Kenapa dia nggak menggunakan aku? Kenapa? Dua. Kalau dia tunggal, berarti dia menggunakan kata pertama tunggal, yaitu aku. Maka Kenapa Anda dia tahu. menggunakan kata ganti orang Anda ketiga harus tunggal? Kenapa huwa? Anda harus tahu. Silakan. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Saya tidak Pertama tahu kepada disampaikan siapa. kepada siapa? Pada Jibril. Oke. Kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka menggunakan Al-Quran seperti itu. siapa yang tulis? Al-Quran. Al-Quran ditulis oleh para sahabat. Surah Al-Hadid siapa yang tulis? Para sahabat kalau ditulis para sahabat yang menulis. Coba tunjukkan datanya bahwa sahabat surah Al-Hadid itu ditulis sahabat siapa yang tulis? Silakan. Kalau saya bisa buktikan Matius yang tulis. Ya. Lukas yang tulis. Lukas Saya tidak bisa menemui. buktikan. Lukas bukan apa termasuk Saya sahabat bisa Yesus. buktikan. Kamu Ya. tidak usah ngomong. Lukas Saya bisa bukan murid buktikan Yesus. itu. Lukas bukan Saya murid bisa Yesus. buktikan itu. Saya bisa buktikan. Kamu nggak usah Lukas ngomong. Silakan bukan murid buktikan Yesus. Al-Hadid itu siapa yang tulis. Silakan. Tunjukkan Al-Hadid itu siapa yang tulis dan tunjukkan manuskrip dari surah Al-Hadid. Silakan. Tunjukkan surah Al-Hadid itu siapa yang tulis dan tunjukkan manuskrip. Manuskrip dari surah Al-Hadid itu ada di mana sekarang? Kalau kekristenan saya bisa tunjukkan manuskripnya. Silakan. Kalau Anda menanyakan secara detail seperti itu, ya saya kurang paham. Saya nggak tahu, saya jujur. Nah ini yang berat ya. Jadi kita nggak tahu latar belakang tentang surah Al-Hadid ini siapa yang tulis, manuskripnya masih Bentar, ada atau saya tidak. lagi cari dulu. Nah ini yang Sabar, berat. Coba tunjukkan manuskrip dari surah Al-Hadid
Ya, sehingga betul surah Al-Hadid yang kau pegang sekarang itu ada manuskripnya, bisa dibuktikan. Silakan. Mana? Sabar ya. Saya bisa buktikan. Jawab dulu pertanyaan saya, silakan. Sabar. Terlalu berat. Ya. Itulah konsep Ya, yang Google, kita berikanlah itu jawaban orang pusing, bro. googling. Konsep PT1 bikin orang pusing, Mana bro. manuskripnya mana? Manuskripnya bisa ditelusuri nggak manuskripnya? Coba mana manuskripnya? Saya mau lihat manuskripnya, coba mana? Oke, bentar. Sabar. Jaringan error nih. Deg-degan teman, deg-degan. Pertanyaan RK itu sangat deg-degan, buat orang greget semua di sini. Oke. Makanya beriman itu pakai akal, teman. Sekarang surah Al-Hadid yang kau pegang dalam Al-Quranmu itu, tulisan di dalam kertas-kertas Al-Quran, surat-surat suci itu, ada nggak aslinya manuskripnya? Coba, mana manuskripnya? Kalau aslinya, saya nggak tahu di mana tempatnya. Oke, manuskripnya. Saya minta manuskripnya. Salinan manuskripnya mana? Mana? Al-Qurannya. Apa salinan Mana aslinya? manuskripnya? Manuskripnya mana? Nggak ada. Saya nggak ketemu. Lalu di dalam Al-Quran ada surah Al-Hadid, ada surah Al-Baqarah, ada itu manuskripnya salinannya dari mana semua? Salinan dari yang telah ditulis oleh para sahabat yang sudah dikumpulkan. Saya minta contohnya gini teman ya, kayak kamu tanya saya ya. Nah, ketika kamu menanya saya bisa tunjukkan nih. Ini baru satu kodeks nih. Ya itu kodeks baru keberapa satu itu? kodeks nih. Kodeks yang keberapa Kau itu? dengar baik, jangan kau sibuk dengan kodeks nih. Kitab Matius ada. Nah, kita bisa tunjukkan nih, oh ada manuskripnya. Ada nih. Ya, kita tunjuk, oh ini ada nih manuskripnya lengkap nih. Ya, cetakan-cetakannya lengkap. Nah, sekarang saya minta kamu tunjukkan dulu surah Al-Hadid itu siapa yang tulis? Kau bilang para sahabat-sahabatnya. Pertanyaan saya, mana salinannya yang aslinya? Mana salinannya? Paling kurang kodeks lah, kodeks dalam Al-Quran Hadid. Mana ada nggak? Ya, coba cari manuskrip Birmingham. Cari dulu kalau Coba kau cari manuskrip Birmingham, sehingga betul Al-Quran yang kalian pegang itu betul-betul berasal dari zamannya para sahabat-sahabat yang tulis dan lain-lain. Kita bisa percaya, betul nih Al-Quran. Coba kau cari manuskrip Birmingham. Ada berapa lembar di situ? Coba. Manuskrip Birmingham kau ketik. Ada berapa lembar yang kau temukan di situ? ini ada manuskrip Arab tertua. Birmingham. Coba cari. Birmingham. Itu punya siapa itu? Kau cari di situ, kau cari ketik manuskrip Birmingham. Coba kamu ketik. Birmingham. Ketik. Saya bantu nih, sehingga otakmu terbuka. Ada berapa lembar di situ di manuskrip Birmingham itu ada berapa lembar? Surah apa dan surah apa? Ada berapa lembar di situ teman? Sehingga betul tuh ada surah Al-Hadid nggak? Nah, ada surah Al-Hadid nggak dalam manuskrip Birmingham itu ada surah Al-Hadid nggak? Coba. Birmingham itu ada surah Al-Hadid nggak? Banyak ini. Tertua itu banyak berapa lembar itu? Berapa lembar? Ada surah Al-Hadid nggak di situ? Atau hanya surah Maryam dan surah Toha? Yang jelas kalau seperti ini ya kita kurang mengerti. Nah, surah Al-Hadid yang dalam Al-Quran itu dapatnya dari mana? Coba tunjukkan. Apakah di manuskrip Birmingham itu ada surah Al-Hadid? Coba. Enggak. Aduh, Santo Gregorius, doakanlah dia yang memakai namamu ini, Santo Gregorius, supaya dia beriman kepada gereja Katolik yang baik dan benar. Bikin pusing tuh konsep Kristen, bikin pusing. Gak ada yang pusing. Sekarang kau yang buat pusing adalah coba dari mana Al-Quran
ya, yang ada 114 surah itu berasal dari mana? Bisa nggak ada evidence base-nya? Bisa dibuktikan cross check silangnya? Mangga, dibuktikan cross check silangnya. Udah lama, itu udah lama. Nggak mungkin ketemu lagi kita yang Hey, Kalau kau tanya kau seperti percaya? itu, Kau dengar baik-baik ya. Oke. 2000 tahun yang lalu saja, ya, ada beberapa manuskripnya orang Kristen masih ditemukan sampai sekarang. Karena apa? Allah menjaga firman-Nya. Sekarang, bukti kalau Allah menjaga firman kamu, tunjukkan. Dengan hafal-hafalan, banyak penghafal Al-Quran ya, banyak penghafal Al-Quran. Kalau tulisan itu bisa dirubah, tapi namanya hafalan tulis bro. Apa yang dirubah? Namanya tulisan itu bisa dirubah. Iya, tapi coba tunjukkan manuskrip Kristen mana yang berubah dengan Alkitab. Coba silakan. ya udah. Kenapa Injil Barnabas? Kembali dulu, kembali pada topik saya. Kamu harus pertanggungjawabkan omongan kamu. Ya, ketika kamu mengatakan bahwa Alkitab itu dirubah, sekarang tulisan manuskrip mana dalam Alkitab kekristenan yang berubah dengan Alkitab sekarang? Coba, silakan. Oke. Yang Elohim. 90% setiap manuskrip itu sama. Itu kekristenan. Sekarang, apa mana bedanya manuskrip dengan kamu? Injil Barnabas? Apa bedanya dengan Injil Barnabas? Sekarang saya tanya, Injil Barnabas itu ada di abad keberapa? Dia sama-sama dengan Paulus. Saya tanya, Injil Barnabas ada di abad keberapa? Ditemukan di abad sebelum 4 Masehi. Mana tanyanya? Datanya. Aduh. Harus bisa ditelusuri datanya ya kalau dengan saya. Injil Barnabas itu di abad keberapa? Abad ke-4 atau abad ke-6 sebelum Masehi kalau nggak salah. Mulai kacau. Mulai kacau teman-teman. Coba buktikan Injil Barnabas itu ada di abad keberapa? Bentar. Injil Barnabas. Nah, saya tunggu. Ya. Saya tunggu. Kalau Injil Barnabas itu ada di abad keberapa, saya masih ada argumentasi. Silakan kau tunjukkan dulu Injil Barnabas ada di abad keberapa. Karena saya sudah mempelajari semua namanya kanon, kitab suci, dan lain-lain, sejarah, dan lain-lain. Saya sudah pelajari teman. Ya, saya sudah pelajari sampai sedalam itu saya sudah pelajari. Makanya saya ingin tanya dulu kepada kamu. Ya, Injil Barnabas ada di abad keberapa? Nanti saya kasih satu argumentasi kamu saya yang pertama. Itu saja sudah hancur nanti. Ada di abad keberapa? Ditemukan di pertengahan akhir ke-15 atau 16 Masehi. Tapi kau dengar baik-baik. Dengar baik-baik, kau dengar. Udah. Ketika dicocokkan, Injil Barnabas ditemukan di abad ke-15. Kau dengar baik-baik. Kau dengar, saya kasih kau ilmu. Saya kasih kau ilmu. Di abad ketiga, itu sudah ada terjadi konsili kanon kitab suci. Itu namanya konsili Hippo dan konsili Kartago. Konsili Hippo dan konsili Kartago itu bagaimana mereka mengkanonkan kitab suci. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Katolik sudah selesai. Ya, lalu muncul 1600 tahun kemudian. Baru muncul tiba-tiba bilang apa? Injil Barnabas ini adalah Injil yang ditulis oleh Rasul miliknya Rasul Kristus. Itu sudah batal teman, hancur. Makanya kamu lihat ya, dengar. Kekristenan, kekatolikan itu sudah selesai di abad ketiga. Tidak bergantung, bukan abad ketiga, abad pertama itu sudah selesai. Tidak bergantung lagi pada Yahudi dan lain-lain, sudah tidak ada lagi. Bahkan di abad ketiga, konsili Kartago dan konsili Hippo, Kartago dan Hippo, itu sudah selesai teman. Ya, tidak ada lagi. Muncul 1600 tahun baru bilang, ini Injil Barnabas, ini Injil dari Rasul Yesus Kristus. Teman, sadar teman. Ya. Sulit. Sekarang gini. Coba saya kasih kamu satu pertanyaan. Kalau bisa, Oke. Sekarang saya
Saya sadarkan kamu ya. Saya sadarkan kamu. Satu aja pertanyaan saya yang simple. Saya sadarkan kamu. Bumi ini terjadinya siang dan malam karena apa? Simple aja ini. Karena Allah. Sains nih, ada sains nih. Jangan bawa sains, jangan bawa sains. Katanya Al-Quran itu sangat cocok dengan Nggak sains. boleh, nggak boleh bawa sains, nggak boleh bawa sains. Bahkan kamu dengar ya, bahkan teori apa saja mengatakan itu ada di dalam surah Al-Anbiya. Saya banyak nonton. Kamu percaya atau tidak? Udah bawa Al-Quran aja, jangan bawa sains. Oke, bawa Al-Quran. Bumi itu bawa Al-Quran saja. Bumi itu bulat nggak? Bulat. Oke, tunjukkan. Bawa Al-Quran ya. Tunjukkan satu ayat Al-Quran bumi itu bulat. Silakan. Bawa Al-Quran saja. Silakan. Kalau Allah Maha tahu, Allah menciptakan bumi itu bulat. Tunjukkan satu ayat bahwa bumi itu bulat. Silakan. Kalau Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan bumi, Allah SWT yang menciptakan, Allah negeri Mekah yang menciptakan bumi itu bulat, tunjukkan satu ayat kalau Allah Maha tahu dan menciptakan bumi itu bulat. Silakan. Tafadhol lagi. Kau cari keliling, kau tidak akan dapat, teman. Kau cari keliling, tidak akan dapat. Tunjukkan kalau Allahmu yang menciptakan bumi ini bulat. Silakan. Bukti Allah negeri Mekah yang menciptakan bumi ini bulat. Silakan. Buktikan ya kalau Allah yang menciptakan bumi ini. Bahwa bumi ini bulat, Allah yang menciptakan bahwa bumi ini bulat. Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran, bumi ini bulat. Pertanyaan gampang tuh, silakan. Masa dari SD masuk madrasah gak ajarkan bumi itu bulat? Lega. Surah berapa? Dan atau lagu Angling Dharma. Angling Dharma aja bisa pakai naga terbangnya, terbang ke atas gitu dan lihat bumi bulat. Silakan. Film, kamu dengar baik-baik ya. Film Angling Dharma saja dia pakai naga terbangnya, terbang ke atas bilang bumi itu bulat. Surah berapa? Silakan Anda buka surat Al-Zumar ayat 5. Ayat 5 ya. Angling Dharma. Jadi bumi. Ada apa tadi? Pertanyaan apa pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Bumi bulat. Datar atau bulat begitu? Dia Allah menciptakan langit dan bumi ya dengan hak. Dia menutup malam dan siang. Mana bumi bulat? Anda lihat dulu. Masing-masing beredar waktu yang ditentukan, ketahuilah Dia yang maha perkasa. Mana bumi bulat? Oke. Terus Anda bilang apa bumi apa bumi? Datar? Ya. Atau gimana? Saya bilang bumi bulat lah. Masa bilang bumi datar? Saya kan sekolah. Masa saya bilang bumi itu datar sih? Oke. Nah, ini perhatian. Bumi bulat ya, bulat. Kemudian di situ dia mengatakan yukawirun nahar alal lain. Lihat ini. Kayak gini nih, ini. Kami tahu bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menciptakan bumi. Lalu dia bilang, Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Bulatan bumi. Nah, ada kata bulat nih. Bisa jadi dia mengatakan bahwa Dia yang bertakhta di atas dataran bumi. Kan Alkitab gak ngomong Dia yang bertakhta di atas dataran bumi atau segitiga Bermuda. Alkitab gak ngomong Dia yang bertakhta di atas segitiga Bermuda atau segi empat Bermuda atau ada bentuk-bentuk lain lagi. Bulatan, lingkaran, bulatan. Di dalam surat Al-Zumar ayat 5 Mana? itu
Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutup malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Dia Ada menutupkan kata bulat matahari nggak? dan- Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Di situ ada tafsirannya, ada tafsirannya. Nggak ada ya antum. Nggak ada di situ antum. Jangan ngarang-ngarang. Di situ ada tafsirannya, bro. Ada kitab. Masa Allah yang maha tahu perlu ditafsir lagi perkataan Allah? Butuh itu Yang menafsirkan itu siapa? Yang menafsirkan itu siapa? ya manusia. Manusia. Apakah manusia lebih tahu dari Manusia Allah? memahami Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat. Kemudian Iya. manusia untuk Apakah memahami. manusia lebih tahu dari Allah? Allah memberikan pengertian, manusia memahaminya. Allah lebih tahu daripada manusia atau manusia yang lebih tahu dari Allah? Allah lebih tahu. Nah, kalau Allah lebih tahu, apakah butuh manusia? Itu Allah itu memberikan penjelasan, cuman tidak secara detail. Dan Masa manusia Allah yang tidak memahaminya. memberikan secara detail? Manusia yang memahaminya. Manusia, makanya Al-Quran itu perhatian. Al-Quran itu hanya Katanya Allah orang-orang memberikan tidak detail. Astaga. perhatian. Tidak secara eksplisit benar, tidak secara eksplisit. Allah tidak Tapi- memberikan secara implisit katanya. Tapi perhatian. Manusia dianjurkan untuk memahaminya untuk Lihat, apa? Makanya Al-Quran Dia itu mau diturunkan untuk kencang-kencangan orang-orang yang suara berakal. dengan saya teman ya. Dia mau kencang-kencangan suara dengan saya. Saudara, kalau kamu mau kencang-kencangan dengan saya udah katakan, sound card kalian itu tidak ada apa-apa dengan sound card saya. Ya. Jadi kalau naik ke atas, Maka dengerin dulu, RK, ingin dengerin dulu. kencang-kencangan suara dengan Bang RK, saya yakin nih, lebih kencang lagi saya buat sekarang. Jangan pernah adu kencang-kencangan suara dengan RK. Karena soundcard saya ini mahal, teman. Oke, silakan. Jangan adu-adu suara dengan saya. Ya. Karena suaramu itu akan ketutup dengan soundcardnya saya. Oke. Oke, kalau ada nggak Dengerin dulu. kata secara eksplisit bumi itu bulat? Nggak ada, sejujur nggak ada. Oke, sekarang siapa yang salah kalau tidak memberikan data yang secara eksplisit? Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang berakal, untuk orang-orang yang yang punya otak. Al-Quran Makanya diturunkan dikatakan- untuk orang-orang yang punya otak. Terus? Apalah ta'qilun, apa kalian tidak mengerti, apa kalian tidak mengetahui? Oke. Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang apa? Yang berakal. Yang berakal, yang berotak. Iya. Terus? Buktinya apa? Makanya- Buktinya apa? Buktinya kita bisa memahami Al-Quran. Bagaimana Allah memberikan ayat seperti itu? Oh, ini ternyata Oke. seperti ini. Kita buktikan apakah kau berakal atau tidak ya? Oke, kasih. Ya. Kita buktikan kau berakal atau tidak, betul? Oh, bukti dan Teman-teman, 4.000 orang kita tunjukkan ini. Apakah dia berakal atau tidak nih? Az-Zukhruf ayat 3. Baca. Kau baca dulu. Al-Zukhruf ayat 3. Kau baca, kau yang mau dalil, kau baca kah? Oke. Sesungguhnya kami ini siapa? Allah kan? Ya. Allah itu tunggal atau tidak? Ya, tunggal. Tunggal. Kami ini jamak atau tunggal? Jamak. Saya tanya lagi. Allah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Kenapa di sini menggunakan jamak pertama? Perhatikan. Allah Makanya Anda harus menurunkan memahami Al-Quran bahasa untuk Arab. orang-orang berakal. Makanya Pertanyaan Anda saya. harus memahami bahasa Arab. Kalau Anda tidak memahami Tunggal bahasa Arab, ini sulit, saudara. kami ini jamak atau tunggal? Jamak. Nah, Allah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Nah, sekarang kami ini tunggal atau jamak? Jamak. Banyak. Nah, ini aja kau udah bingung, teman. Enggak bingung. Makanya Anda harus memahami bahasa Arab. Kalau Anda nggak memahami bahasa Arab, percuma. Nggak bisa. Bagaimana diturunkan kepada orang yang berakal? Sementara, sekarang saya tanya, Allah itu tunggal atau jamak? Apalagi?
Saya tanya, Allah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Allah itu tunggal. Ah. Yang kami itu jamak atau tunggal? Jamak. Nah, saya tanya kami, Allah tunggal atau jamak? Allah itu tunggal. Allah itu tunggal. Nah, sekarang di dalam surat Ya. Az-Zukhruf dia menggunakan kami atau kalau tunggal pertama itu apa? Coba. Tunggal pertama itu Anda apa? memahami dulu ayat itu. Memahami Coba dengan bahasa Arab. sabar. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, tunggal pertama itu apa? Saya. Tunggal kedua? Itu aku. Dua orang. Kali berdua. Kamu. Tunggal kedua kamu. Tunggal ketiga? Ya, kamu. Mereka. Mereka itu jamak terakhir. Dia. Allah memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang berakal. Ya, terus apa lagi? Oke, jamak pertama itu kami. apa? Kami. Apa? Jamak kedua? Kamu. Jamak ketiga? Kami. Mereka. Jamak ketiga. Apakah ini berakal? Aduh. Kami, kamu, mereka. Sekarang kami ini lebih dari satu atau kami ini lebih Lebih dari dari satu atau satu, lebih enggak? dari satu. Oke, sekarang ketika mengatakan kami di sini, Allah itu tunggal atau jamak? Makanya Anda harus memahami dengan bahasa Arab. Jawab dulu. Ketika di Apa? sini mengatakan kami, Allah ini tunggal atau jamak? Ketika mengatakan di situ, berarti bukan Allah Jawab sendiri di dulu. situ. Ini kami ini Bukan Allah tunggal atau sendiri. jamak? Di sini jamak. Jamak. Lebih dari satu atau tunggal? Lebih dari satu. Nah, bagaimana kau katakan Allah kamu itu tunggal? Wa ilahukum illahu wahidun. Kan dalam Jangan di Al-Quran sini, dalam itu perhatikan. mengatakan wa ilahukum illahu Jamak di sini. wahid. Wahid itu tunggal. Jamak di sini. Kalau Allah itu wahidun, bagaimana di situ menggunakan kami? Makanya perhatikan dulu. Makanya Anda harus memahami bahasa Arab. Kalau tidak memahami bahasa Arab, nggak Oke, bisa coba percuma. jelaskan saya bahasa Arab, silakan. Oke. Silakan, Di sini, silakan. inna Tunjukkan datanya. Di sini digunakan untuk Tunjukkan datanya, digunakan kami. datanya, silakan. Saya jelaskan, Tunjukkan datanya. jangan diperhatikan. No, tunjukkan debat yang profesional, tunjukkan data baru berbicara. Silakan. Kalau kamu mau jadi pendebat, apologet yang profesional, Gregorius, harus seperti itu. Buka data baru berbicara. Jangan conggor dulu, baru datanya kemudian. Terakhir nggak ada. Makanya saya selalu mempersiapkan segala sesuatu sebelum berdebat. Selalu by data. Bahkan saya berani bolak-balik seperti ini. Karena apa? By data, teman. Kalau mau jadi pendebat, siapkan datamu, teman. Kalau mau ada progres jadi pendebat yang bagus, apologet, bisa direkrut sama API, apologet Islam Indonesia. Enggak lah. Ya kan? Direkrut sama API sampai mengatakan kayak gini, Muhammad adalah Allah, dengar. Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Oke. Yesus. Anda silakan Dia buka yang kita peringati dari Al-Manhaj. kehadirannya. Baginda Nah, pembina dari API, apologet Islam Indonesia mengatakan Muhammad Anda silakan adalah buka Allah yang Al-Manhaj. perkasa. Sebentar kamu direkrut, teman. Sama Udah Bang buka Umar. Al-Manhaj, buka Al-Manhaj. Oke. Saya buka. Silakan kamu jelaskan ke saya ya. Oke. Surah berapa itu? Di situ udah nggak ada surat-surat, di situ blok. Diskusi pakai blogspot. Kok blogspot? Perhatikan. Makanya kalau Anda jangan bawa mengatakan blogspot dengan saya, brother, jangan bawa blogspot dengan saya. ini Saya tidak terima blok muslim terpercaya. Saya nggak terima blogspot di sini. Ya. Saya tidak terima blogspot di sini. Ya, kamu tuh kalau tidak bisa ada data, turun cari data lagi. Saya tidak terima blogspot di sini. Kalau Anda minta dalam Ya, Al-Quran makanya kamu nggak lihat ada. ini di Kalau- hadapan saya selalu beli buku-buku yang saya siapkan semua. Ini buku-buku semua nih di satu lemari ini buku semua. Saya tidak ada terima blogspot di Terus sini. yang Anda mau apa? Yang mau dari mana? Apanya? Apanya? Al-Quran.
Ya ada dong kayak Itu datanya. ulama-ulama terkenal gitu kan kayak Shihab siapa Shihab itu ya. Coba buka gitu. Quraisy Yang ayat Naca siapa? Quraisy Shihab. Coba buka data-data yang kayak gitu yang bisa dipercaya teman. Kau bawa data blogspot ke saya. Hai Tuhan. Lemah sekali argumentasi kamu blogspot. Teman, saya ini di sini berdiskusi ya, selalu by data. Buka data baru ngomong. Ya, saya nggak mau modal congor baru berbicara, nggak mau saya. Ya, memang capek bolak-balik kamera. Saya capek nggak bolak-balik, tapi saya ingin mengedukasi orang-orang di live-nya saya. Gitu. Silakan kamu jelaskan tentang kata kami di situ. Ya. Kalau Allah itu kami, aku tunggal, kenapa dia menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal? Huwa. Itu lagi. Jawaban-jawaban pertanyaan seperti itu harus kau jelaskan secara akademis. Kalau kau gunakan kata kami di dalam Alkitab, saya bisa jelaskan. Saya bisa tunjukkan datanya. Kalau kita udah hafal udah di luar kepala, makanya kita bisa. Saya nggak tanya kau hafal atau tidak. Karena kita udah memahami, kita udah memahami. Oke, kalau saya bilang kau hafal, saya nggak minta saya nggak tanya hafal tidak. Saya Karena tanya kita minta udah memahami penjelasan bahasa kepada Arab, kita udah 4.000 memahami, orang di sini. Ya Allah. Masalahnya teman-teman. kita itu udah Carilah memahami. dulu datamu. Carilah dulu datamu, baru kau naik lagi ke atas. Saya hargai kamu. Perjuangan kamu di sini ingin kalahkan Bang RK. Silakan. Ya adalah. Kamu turunlah cari data. Ya, lawan RK itu terlalu sulit teman. Untuk berdiskusi berdebat dengan saya itu terlalu susah. Oke, Ya. Pak. Lanjut dah. Silakan kau cari data dulu, belajar dulu. Siapa tahu kau jadi pahlawannya apologet Islam Indonesia suatu saat. Direkrut sama Bang Juma langsung. Gregorius, silakan kamu jadi apologet Islam Indonesia membawahi di daerah timur, di daerah Atambua. Ya. Belajar dulu, baru lawan RK naik ke atas.